أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أكبر نحمد الله تعالى الأكبر نحمد الله تعالى على كل نعمه التي أنعم إلينا حتى أن نصل إلى هذا اليوم المبارك نصلي ونسلم على رسول الله نبينا المصطفى سيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat 1 Syawal 1444 Hijrah, bertepatan dengan 21 April 2023 Masehi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang sangat baik, penghulu dari sekian hari, diberikan kita nikmat mengawali 1 Syawal sekaligus menutup rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan selama sebulan penuh. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengekspresikan keberhasilan kita dalam menunaikan ibadah siam Ramadan itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan ketika engkau menyempurnakan Ramadan itu, walitukmilul iddah, selesai selama sebulan, selesai kita menunaikan rangkaian ibadah, maka Allah berkenan agar setiap hambanya mengekspresikan kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan setelah tuntas mengerjakan Ramadan itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, takbir yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar kita bertakbir. Banyak jenis-jenis takbir yang dihadirkan dalam syariat Islam. Membuka salat kita awali dengan takbir. Ba'da salat ada zikir yang terangkai dengan subhanallah, alhamdulillah, ada pula takbir Allahu Akbar. Di dalam perjuangan ada takbir Allahu Akbar. Bila ada musibah seperti kebakaran misalnya, ada takbir untuk memadamkannya di antara syariat. Tapi takbir yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar takbir yang kemudian kita sampaikan, ekspresikan, lantunkan dengan beragam macam takbir yang kita keluarkan di lisan kita, bahkan dari mulai ba'da maghrib sampai menjelang penunaian salat Idul Fitri itu. Maka Allah menyampaikan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar engkau memperbanyak takbir ala ma hadakum, atas segala bentuk hidayah yang Allah telah berikan kepada kita saat kita menunaikan ibadah siam Ramadan itu. Jadi orang-orang yang bertakbir saat Ramadan, orang-orang yang bertakbir setelah tuntas mengerjakan Ramadannya akan terasa berbeda. Saat Ramadan dia bertakbir dalam salat, saat Ramadan dia bertakbir pasca salat, saat Ramadan dia bertakbir dalam zikir. Maka pasca Ramadan, semua jenis akumulasi hidayah yang Allah berikan kepada hamba dalam Ramadan itu yang disyukuri dengan kita menunaikan dan melantunkan banyak takbir. Hidayah dalam Al-Quran itu terjadi dan tersampaikan dalam beberapa jenis. Bila diberikan pada orang beriman, maka jenis yang pertama di antara bentuk hidayah itu adalah
apa yang Allah berikan kepada insan beriman untuk semangat menunaikan ibadah. Dan ketika bertambah ibadah itu, maka disebutlah orang itu dari beriman menjadi orang bertakwa, dari mukminin menjadi muttaqin. Ramadan melatih kita untuk menaikkan derajat kita dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itulah ketika diawali ayat puasa, Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi esensi Ramadan adalah bagaimana merubah kepribadian kita dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman menuju takwa itu tidak mudah didapati kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan seseorang beriman menjadi orang takwa dan diberikan hidayah, maka di antara caranya Allah berikan kekuatan kepada hamba beriman itu untuk meningkatkan ibadah dan amal solehnya. Itu yang dimaksud hidayah pertama dalam Al-Quran, disebutkan di Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan sampai diragukan kebenarannya, maka seluruh isinya berupa pedoman kehidupan akan menjadi hidayah bagi orang bertakwa. Siapa orang takwa yang diberikan hidayah itu? Maka ayat ketiga menyampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ramadan dibuka dengan amanu, baru beriman. Tapi ketika katanya merubah menjadi yu'minun, artinya orang yang menaikkan level imannya. Dia naikkan terus setiap waktu, setiap hari sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang yang bisa meningkatkan imannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Maka dia mulai berlatih dengan memperbanyak salat. Ada kata as-shalah, alif lam shad lam alif ta marbutah. Ada alif lam shad lam waw alif ta maftuhah. Ada alif lam shad lam waw fathah tegak di atasnya, ta marbutah. Yang pertama bentuknya tunggal, sekali salat. Yang kedua bentuknya jamak terbatas. Quran surah kedua ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian waktu-waktu salat fardu. Bentuknya jamak tapi terbatas hanya 5 saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Terbatas bilangannya. Tapi ketika kalimatnya menggunakan alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atas waw, kemudian ta marbutah, artinya bukan sekedar fardu, tapi melampaui yang fardu, bertambah dengan yang sunnah. Bukankah di Ramadan kita dilatih oleh Allah meningkatkan salat dari fardu ditambah dengan sunnahnya? Betapa kita jaga salat-salat rawatib kita. Betapa kita tingkatkan salat malam kita dengan menunaikan tarawih. Bila tidak mendapatkan hidayah, taufik Allah, mustahil itu bisa dilakukan. Betapa banyak orang bisa bangun di malam Ramadan tapi tidak mengerjakan tarawih. Betapa banyak orang-orang yang berkehidupan, berkesempatan, beraktivitas, bahkan untuk menunaikan sholat masih terlambat. Ramadan kita diberikan hidayah. Jika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang beriman, maka yang pertama Allah berikan adalah kemampuan dia dalam meningkatkan amal soleh dan ibadahnya. Maka itu yang kita syukuri. Karena selama Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah, yang tadinya tak mampu bangun malam, mampu bangun malam. Minimal kita berlatih tarawih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tadinya belum bisa berbagi, selama Ramadan kita berlatih untuk berbagi. Diberikan taufik oleh Allah walaupun hanya berbagi 1 mungkin 2 biji kurma dengan teh manis, dengan gorengan, tapi itu tak terjadi setiap hari. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Betapa banyak sebelum Ramadan yang bahkan belum sempat menyentuh mushaf, bahkan belum bisa baca Al-Quran. Ketika tiba Ramadan, bahkan dia bisa khatam. Kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil itu bisa dilakukan. Nah, akumulasi semua bentuk amal soleh tadi itu akan merubah seorang hamba dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman plus amal soleh itu rumusnya menjadi takwa. Maka ketika kita berhasil mencapai latihan takwa selama sebulan itu yang kita ekspresikan dengan bertakbir. Karena itu akan kelihatan dalam suara takbir. Orang-orang yang benar ibadah Ramadannya, takbirnya akan terasa pada jiwanya, bukan sekedar keluar di lisannya. Kadang-kadang orang yang tidak serius terlihat dalam Ramadan ibadahnya dan nampak dalam takbir saat Idul Fitrinya.
Ada rasa-rasa yang tidak keluar dengan sungguh-sungguh. Ada rasa-rasa yang hanya mengikuti orang takbir maka dia takbir. Orang-orang yang berhasil Ramadannya maka diekspresikan takbirnya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dia bisa menangis karena Ramadan merubah dia menjadi lebih baik. Ramadan memberikan pelatihan yang membuat dia lebih komplit dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika orang yang telah selesai menunaikan Ramadan dilatih dengan amal saleh, maka mohon maaf, amal salehnya tidak akan berhenti saat Ramadan. Maka akan menjadi kebiasaan dia yang dia lakukan pasca Ramadan. Walaupun mungkin kuantitasnya, jumlahnya tidak sama dengan Ramadan. Saat Ramadan, salat malamnya mungkin banyak. Pasca Ramadan, barangkali hanya 2 rakaat tambah 1 witir. Tapi bandingkan dengan sebelum Ramadan, yang tak mampu salat malam. Sebelum Ramadan, baca Quran mungkin 1-2 ayat. Saat Ramadan bisa khatam. Setelah Ramadan, minimal bisa dijaga 1 hari 1 halaman. 2 hari bisa dengan 1 lembar. Maka ini menunjukkan terjadi perubahan pada dirinya dari sekedar insan beriman, lalu dia menjadi pribadi yang bertakwa. Hidayah yang pertama ini, kalau kita jaga dengan baik sampai kita wafat, maka ada jaminan di Quran surah 10 surah Yunus. Di ayat yang ke-9, orang-orang yang beriman dan konsisten menjaga imannya dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Orang-orang yang dia menjaga imannya dengan memperbanyak amal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka dengan iman dan amal salehnya itu Allah akan jaga hidayah, dipertahankan sampai dia wafat. Kalau dia berhasil sampai wafat menjaga hidayah dan amal saleh itu, maka tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Allah akan siapkan banyak kenikmatan di alam surga nanti untuk menjemput hamba saleh itu yang telah memperbanyak amal soleh dalam hidupnya sampai dia wafat. Hadirin yang kedua, jika Allah berikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka hidayah itu akan merubah perilakunya secara sosial menjadi lebih baik. Jadi yang pertama ada kesolehan spiritual, hubungannya dengan Allah, salatnya meningkat, baca Qur'annya rajin, zikirnya meningkat. Yang kedua, bertambah kesolehannya secara sosial, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Karena itulah Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, memandang yang baik, yang tak baik kita palingkan, mendengar yang baik, yang tak baik kita acuhkan, berkata yang baik, yang tak baik kita diam sampai ke ujung kaki. Bahkan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, berhasilnya hidayah yang pertama ditunjukkan dengan hidayah yang kedua. Jadi kalau ada orang yang sholatnya benar, disebut benar oleh Quran, bukan sekedar banyak dia menunaikan sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dicela oleh Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada orang sholat tapi kata Quran sholatnya bermasalah. Ada orang sholat tapi kata Allah celaka dia. Karena ternyata sholatnya bukan dilakukan untuk mendekat kepada Allah, hanya untuk menarik perhatian manusia saja, hanya untuk dikenal saja, hanya untuk viral saja. Maka sholat yang benar ketika mendapatkan hidayah yang kedua, turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, ibadah yang benar ketika seorang hamba terkoneksi dengan Allah, maka akan berdampak pada kesolehan pribadinya secara sosial, merubah dirinya lebih baik, menghindari perbuatan fahsya dan mungkar. Sumber keburukan hanya 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor yang jorok, pornografi, porno aksi, zina, LGBT dan turunannya. Orang sholat pasti nggak akan berkata kotor. Orang sholat tidak akan terlibat pornografi. Orang sholat tidak akan terlibat LGBT. Mungkar, segala keburukan yang diingkari oleh hati kita. Hati kita menolak. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, menipu itu mungkar, gibah itu mungkar, bikin hoax itu mungkar, berselisih itu mungkar, bertengkar itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, masih bertengkar, masih berselisih, berarti ada yang kurang tepat, kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka Allah akan merubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itulah Ramadan,
Ketika kita dilatih banyak menunaikan sholat, seharusnya saat yang bersamaan merubah pribadi kita lebih baik. Pada orang tua lebih baik, pada saudara lebih baik, pada teman lebih baik, pada lingkungan lebih baik, pada anak lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita meningkatkan bacaan Quran? Ukuran keberhasilannya bukan berapa kali khatam, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Bukan itu ukurannya. Untuk pahala insya Allah diberikan. Tapi keberhasilannya kata Allah di Quran surah ke-35 di ayat ke-32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang benar bacaan Qur'annya adalah orang yang ketika membaca Quran dan telah tuntas, Quran itu tertanam dalam jiwanya dan merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengandung kalam Allah. Allah punya semua akumulasi sifat kebaikan. Ketika Allah memberikan kebaikan pada dirinya, maka dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itulah hadirin, secara singkat, telah tuntas kita menunaikan Ramadan, maka keberhasilan dari Ramadan itu diukur dengan 2 hal tadi. Dan untuk itulah kita bertakbir. Coba lihat sampai hari ini, apakah sebagai anak sudah menjadi anak yang baik? Jangan-jangan menunaikan sholat Id saat ini selama Ramadan 30 hari dengan orang tua masih ada masalah, selesaikan. Jangan-jangan dalam kehidupan rumah tangga belum tuntas, suami istri belum selesai, dengan anak-anak, dengan teman, dengan tetangga, dengan Allah. Anda ingin pulang husnul khatimah, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan kubur, tapi tidak mencari bekal terbaik untuk pulang. Id itu pulang, mi'ad waktunya pulang, ma'ad tempat pulang. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang telah mewajibkan pada Rasulullah Al-Quran, mengajarkan pada kita, akan mengembalikan kita ke tempat pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari waktunya untuk pulang. Janji Allah itu pasti. Karena itu, mari kita siapkan diri kita dengan seutuhnya, dengan sebenarnya, pasca Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan Allah lebih dekat, meningkat ibadahnya, siapkan bekal untuk pulang. Dunia sementara, apa yang mau Anda cari di dunia ini? Kita mencari bekal untuk pulang. Pada akhirnya setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditampakkan di hadapan kita setiap hari ada orang pulang. Ada yang disolatkan, ada yang ditinggalkan, ada yang ditangisi, ada yang dibiarkan. Kita pulang bagaimana? Yang kedua, berubah menjadi lebih baik secara sosial. Jangan sampai punya persoalan dengan orang sekitaran kita yang menghambat hisab kita untuk dipercepat di hari kiamat kelak. Itu saja yang disampaikan, diisyaratkan dalam Al-Quran. Bila kita konsisten menjaga 2 bagian itu, insya Allah seperti doa-doa kita selama Ramadan, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sebulan berpuasa tapi ujungnya hanya untuk berselisih. Berselisih tentang waktu kapan Idul Fitri, berselisih tentang siapa yang paling afdal, siapa yang tidak, berselisih tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling tidak. Untuk apa puasa sebulan kalau ujung-ujungnya hanya untuk bertengkar, ujung-ujungnya hanya untuk berselisih? Untuk apa puasa sebulan kalau ujung-ujungnya tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa ini memberikan kekuatan dalam jiwa kita untuk menyadari tentang hakikat kehidupan, sehingga kita mampu mempersiapkan bekal lebih baik sebelum pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa ini kita diberi kekuatan bukan hanya menjadikan diri kita soleh secara pribadi, tapi kita juga bisa memberikan pengaruh pada keluarga, pada teman-teman, pada lingkungan kita, untuk bersama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadika al-khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nasalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nashkuruka ya Allah ala kulli ni'amil lati an'amta alaina. Ya Allah, kami mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami selama hidup sampai detik ini. Wa nakhussu ya Allah bi ni'mati Ramadan. Dan kami khususkan syukur kami dengan mendapati nikmat Ramadan. Faj'alna ya arhamar rahimin ibadikal muttaqin. Maka mohon jadikan dengan rasa syukur ini ya Allah, kami termasuk pada golongan orang-orang yang bertakwa dalam pandangan-Mu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bi fara'idika muaddin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin. Maka mohon ya Allah,
dengan genap kami selesaikan ibadah Ramadan itu. Mohon sempurnakan keimanan kami kepadamu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan agar dapat menjaga sholat dengan baik. Beri kami kesempatan selama hidup agar mampu berzakat. Beri kami kesempatan agar istiqamah dapat ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Dan berikan kami kesempatan agar dapat bersua dengan Rasulullah dalam satu liwa beliau di hari kiamat nanti. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa saat ini di tempat ini atau sekitarannya atau dimanapun ia berada atau pernah kami lakukan dimanapun, maka mohon ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan maka mohon hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jika ada permohonan hajat yang tersembunyi dalam jiwa setiap kami, selama itu baik untuk dunia dan akhirat kami, maka mohon kabulkan ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang diuji dengan penyakit di antara kami, mohon sembuhkan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, Allahumma rzuqna ni'mata lailatul qadri fi Ramadan. Ya Allah, anugerahkan rizki kepada kami termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam Ramadan. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna min ashabil Qur'anil Karim fid dunya waj'alil Qur'ana nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya kami di alam kubur dan syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu di saat ini dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wahfadna hatta ya'tina al-yaqin, hatta ya'tiyana al-yaqin, hatta ya'tiyana al-yaqin. Dan mohon ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk menjaga taubat dan amal soleh kami sampai kami kembali menghadap kepadamu. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan mohon bila pun kami mesti kembali kepadamu di akhir ajal kami, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepadamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib qaulana bi kalimatika ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi masuk dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin, ikhfad ailatana ya arhamar rahim waj'alhu min ibadikas salihin. Ya Allah, mohon berikan kemampuan kami untuk menjaga keluarga kami dan jadikan keluarga kami termasuk keluarga yang Kau pandang soleh ya arhamar rahimin. Wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon satukan kami saat kembali kepadamu dengan golongan terbaik yang pernah berkehidupan di bumi, para nabi, orang-orang saleh, siddiqin, para syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna minal a'idin al-faizin. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapati dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala apapun yang mengundang murka-Mu, dan mohon jadikan kami termasuk kembali kepada fitrah kami dan sukses dalam mendapatkan penilaian terbaik di sisi-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah